Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Sehat? Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga. Oke ya, siap belajar hari ini? Oke, siap ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita, yaitu tematik subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya adalah Ananda dapat menjelaskan manfaat makanan pada proses pertumbuhan. Dan selanjutnya adalah Ananda dapat menyelesaikan menyelesaikan soal pengurangan dengan teknik tanpa meminjam maupun meminjam. Baik, kita lihat satu persatu ya. Nah, makanan dan kesehatan. Di sini ada dua gambar, ya. Ada makanan. Gambar pertama adalah makanan yang sehat ya. Yang kedua gambarnya adalah permainan kijang dan rusa. Ya, di sini ada dua kelompok, nanti Bu jelaskan ya. Kita lihat makanan dan kesehatan. Makanan yang sehat pada dasarnya adalah makanan yang mengandung nutrisi yang dapat membuat kita kenyang, sehat, berenergi, bisa beraktivitas ya. Contohnya apa? Nah, makanan yang mengandung protein. Protein itu terdapat pada telur ya, itu protein hewani. Adapun protein nabati terdapat pada misalnya apa? Kedelai ya, kacang kedelai. Nah, selain itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu contohnya adalah nasi. Nasi yang kita makan itu adalah mengandung karbohidrat. Apalagi contohnya makanan yang mengandung karbohidrat adalah umbi-umbian ya, seperti ketelap pohon ya atau singkong dan maupun sagu contohnya ya. Nah, selanjutnya adalah lemak. Lemak itu bisa terdapat pada susu, pada alpukat ya, buah alpukat. Nah, selanjutnya air. Air itu adalah seperti air minum ya, air putih. Vitamin. Ada vitamin A, B, C. Nah, itulah vitamin yang ada terdapat. Nah, vitamin tersebut ada terdapat pada buah-buahan. Ya, juga ada terdapat pada sayuran. Nah, mineral ya. Jadi itulah makanan yang sehat. Makanan yang mengandung unsur-unsur yang ada seperti di gambar tersebut. Ada protein, karbohidrat, ada lemak, ada air, ada vitamin dan mineral. Nah, kita lihat permainan kijang dan rusa. Nah, di sini untuk agar badan kita menjadi lebih sehat, kita juga butuh olahraga. Salah satu olahraga di sini adalah permainan kijang dan rusa. Bagaimana caranya? Ayo perhatikan ya langkah-langkah permainan kijang dan rusa. Ya, yang pertama kalian membentuk dua grup ya. Grup yang pertama adalah grup kijang, grup kedua adalah grup rusa. Nah, setelah itu, kedua grup tersebut itu berdiri pada masing-masing ya, di garisnya masing-masing. Nah, saling berhadapan. Nah, ketika ada aba-aba dari gurunya, maka kijang maju ke depan. Dan ketika ada aba-aba dari gurunya rusa juga maju ke depan dan kijang maju ke belakang. Seperti itu ya. Itu permainan kijang dan rusa. Nah, bagaimana kita menentukan menang dan kalahnya? Nah, pemenangnya itu adalah ketika kelompok tersebut tidak melakukan kesalahan ya. Ketika kelompok tersebut sudah melakukan kesalahan atau tidak konsentrasi, maka dia adalah termasuk ke dalam kelompok yang kalah. Nah, kalau kelompok tersebut tidak melakukan kesalahan dan konsentrasi, berarti dia termasuk pemenang ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah,
Di Indonesia terdapat beragam ya, beragam, apakah itu beragam bahasanya, rumah adatnya, maupun makanan khasnya. Nah, makanan ini kita tentunya mempunyai makanan kesukaan masing-masing dan kita tidak boleh menyamakannya. Apa sikap kita? Kita harus saling menghargai perbedaan tersebut sehingga kita hidup rukun, tentram, dan damai ya. Sehingga kita tetap bersatu. Ya, kita harus dalam perbedaan tersebut kita harus saling menghargai. Nah, selanjutnya adalah pengurangan ya, pada pengurangan. Nah, cara menyelesaikan soal pada pengurangan ini dapat dilakukan dengan dua teknik. Teknik yang pertama adalah tanpa meminjam. Yang kedua, teknik pengurangannya adalah dengan meminjam. Ya, kita lihat cara yang pertama ya, teknik meminjam. Teknik tanpa meminjam ya. Pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Sebagai contoh ya, 4.567 dikurang 3.423. Nah, masing-masing angka kita letakkan pada posisinya masing-masing ya, pada ada ribuan. Nah, kedudukannya masing-masing ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, tanpa meminjam di sini ya, langsung kita kurangkan mulai dari satuan dulu ya. Pengurangannya mulai dari satuan dulu. 7 dikurang 3 ya. 7 dikurang 3 berapa? 4. 6 dikurang 2 tinggal 4. Selanjutnya ke ratusan. 5 dikurang 4. Nah, 5 dikurang 4 tinggal 1. Selanjutnya 4 dikurang 3 tinggal 1. Sehingga hasilnya 1144 gitu ya. Pengurangannya tanpa meminjam. Ya, nggak ada angka-angka tersebut, nggak ada yang meminjam ke angka sebelahnya. Nah, yang kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. Contoh soalnya, 4.067 dikurang 2.423. Nah, kita letakkan pada kedudukannya masing-masing ya. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita kurangkan ya, dimulai dari yang satuan dulu. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, 0 dikurang 4 bisa? Nggak bisa. Makanya di sini dipakai teknik meminjam. Kita pinjam angka yang sebelahnya, yaitu angka 4. Dipinjam 1 ya, sehingga angka 0 menjadi 10 ya. Nah, karena angka 4 sudah dipinjam 1, maka berkuranglah menjadi 3. Nah, kita lanjutkan ya. Karena 0 sudah menjadi 10 dan dikurangkan dengan 4, hasilnya 6. Dan 3. Karena 4 sudah dipinjam 1, tinggal 3. Dikurang 2 ya, tinggal 1. Nah, itulah pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, bisa dipahami ya, Nanda. Nanti kalau ada masih kurang paham, nah mudah-mudahan boleh ditanya lagi ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dari Bu Guru dalam penyampaian materi. Nah, untuk lebih dalam atau lebih memahami lagi, nanti Anda bisa mengerjakan latihan di buku tematiknya. Ya, dengan dipandu, nanti dibimbing oleh orang tua di rumah. Baik, sekian dulu dari Ibu. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.